Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Ramadan dari kelas PJKRA dengan NIM 2003-01-500-003. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, sejarah adalah keseimbangan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Yang pertama itu periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Masa ini berlangsung dari abad 6 SM sampai abad 6 SM. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima segitu juga. Amsal Bakhtiar memberi periodeisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan pada zaman kontemporer. Sedangkan George J. Muller membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George J. Mouldy dalam bukunya Jujun S. Suryan Sumandri 1985-87 menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Pada zaman Yunani kuno, banyak ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah yang pertama, Thales 624-545 SM. Filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Ia menjadi filsuf untuk mempertanyakan isi dasar alam. B. Pythagoras 580 sampai dengan 500 SM. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teorem Pythagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Ia dikenal sebagai bapak bilangan. Socrates 469 SM sampai 399 SM. Socrates adalah yang mengajar Plato dan Plato mengajar Aristoteles. Pemikiran beratnya adalah metode penyelidikan yang dikenal sebagai metode eleos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral dan pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga filsafat secara umum. Periode setelah Socrates ini disebut pada zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah peradaban antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato 429 sampai 347 SM yang sekaligus murid Socrates. Plato 427 SM sampai 247 SM. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya paling dikenal ialah Republik atau Politeia, di masa ia menguraikan garis besar pandangan pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum, dan banyak dialog di masa Socrates adalah
peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Plato yang hidup di awal abad ke-4 SM adalah seorang filsuf Aristotelies atau paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Aristoteles 384 SM sampai 322 SM. Aristoteles memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan seorang orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deduktif reasoning. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem. Logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut siloksime atau siloksime. Yang kedua itu periode Islam. Islam adalah ajaran yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Dikemudian oleh Nasution, keilmuan ini berkembang pada zaman ilmu klasik 650 sampai 1250 M. Keilmuan ini dipengaruhi oleh prestasi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Menurut Bertrand Russell, Ibn Rus lebih dikenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Kristen pengaruhnya di Eropa sangat besar, tidak hanya skolastik, tetapi juga dalam sebagai besar pemikir bebas non-profesional yang menentang keabdian dan disebut averioset. Yang ketiga, periode Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau di sebuah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri umum Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena sangat semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin tertinggal karena sangat humanisme. Yang keempat, periode kontemporer. Zaman ini bermula pada abad 20 Masehi dan masih berkelangsungan hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf.
Fisikawan yang paling dikenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Dia dianugerahkan penghargaan Nobel dalam fisika dan pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektronik dan pengabdiannya bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statis, dan kosmologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung pada manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.